Selamat datang teman-teman di program OSIS SMA Anahal, Jenny Seri On Air tayangan perdana. Alhamdulillah hari ini kami sudah mengundang bintang tamu, seorang sahabat, seorang teman dekat, yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman dan bisa memotivasi semangat belajar teman-teman. Rahaja. Assalamualaikum teman-teman. Ya, oke. Kalau saya dengar-dengar kamu itu jago banget ya di rumpun-rumpun yang kata orang itu susah, kayak seperti biologi, matematika, dan kimia. Nah, tapi sebelum kita membahas itu, gimana cara belajar, manage waktunya, boleh dong ceritain dulu latar belakang kamu, masa kecil kamu. Gimana dari kamu kecil sampai kamu bisa ke sekolah Anahal sini? Boleh tuh diceritain. Oke, jadi dulu tuh aku sebenarnya anaknya lumayan ceria ya, doyan ngomong, suka yeping dulu pas TK gitu kan. Cuman semenjak masuk SD itu ada beberapa hal yang bikin kayak aduh gitu kan. Kalau bisa dibilang aku tuh terlalu makan banyak omongan orang gitu. Kok kamu gini sih, kok kamu gini sih, gitu-gitu kan. Nah, semenjak itu dari SD ke bawah sampai SMP kelas 7 tuh jadi pendiam banget gitu dan jarang ikut sini situ, jarang aktif. Nah, habis itu jadi belajar, yang namanya belajar tuh jadi kayak agak males-males juga kan. Karena kemakan omongan orang, kok kamu gini sih? Jangan gitu terus dong, ganti gitu-gitu kan. Jadi kepercayaan dirinya tuh kayak langsung hop gitu. Jadi tertutup banget lah gitu. Tapi semenjak masuk SMP itu ada aku agak bersyukur sih karena ketemu sama teman-teman yang bisa ngebangun kepercayaan diri aku juga, sama bisa ngubah cara aku berpikir ke dunia luar tuh gimana. Jadi mulai dari SMP itu tuh aku mulai nyoba buat hal baru. Aku nyoba buat ngelakuin ini itu, kayak misalnya ngikut organisasi panitia angkatan gitu kan. Terus ngikut lomba-lomba juga kayak yang seni-seni gitu, aku juga suka kan ke seni. Sama nulis itu sih. Gitu. Dan mulai kayak serius di belajarnya itu tuh pas kelas 9-an. Oh, kelas 9-an ya? Iya, karena aku ngeliat teman-teman aku tuh pada kayak ambis semua, kayak ayo kita belajar bareng yuk di kafe ini, ayo kita kumpul yuk di rumahnya siapa belajar gitu. Dan itu 1 semester kan dilakuin, dan bener aja kayak nilai aku tuh langsung naik, walaupun nggak yang bener-bener langsung kayak ya, tapi oke lah buat pijakan awal gitu. Dan dari SMP itu tuh aku belajar kalau emang kita tuh harus nggak boleh takut sama dunia luar dan harus berani nyoba hal baru gitu. Dan itu kebawa sampai sekarang kan, kayak mulai coba buat open lagi ke dunia luar, buat bukan cerita ya, kayak ya nyoba-nyoba hal baru, terus fokus di nilai akademik, non akademiknya juga gitu-gitu. Jadi sebenarnya dari SD sampai kelas 8 itu belum suka belajar? Belum. Itu karena omongan-omongan itu maksudnya kayak bulian gitu? Kayak ya semacam itu semacam sih. bully ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau yang saya ambil ya, sebenarnya yang bisa menjadi inspirasi itu adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengejar, untuk belajar ya. Keren banget. Nah, gimana tuh ceritanya bisa kok tiba-tiba masuk ke sini, masuk Anahal gitu? Gimana tuh? Jadi sebenarnya pas awal itu tuh, dan dikasih tahu juga sama teman-teman kalau ini sekolahnya bagus loh, mau nggak kesini bareng-bareng gitu kan. Nah, salah satu alternatifnya itu di sini di Anahal itu. Ini juga saran dari orang tua, coba deh kamu masuk sini, mungkin kamu bakal dapat kayak berarti kayak hidayah buat bisa jadi lebih baik lagi gitu. Dan gitu deh, coba buat belajar ini itu kan ada tesnya juga ya. Dan alhamdulillah sih bisa keterima di sini. Terus terus ternyata di sini tuh bisa belajar banyak hal juga gitu. Iya. Kalau di Anahal ini saya ngelihat ada nilai plusnya ya, bahwa lingkungannya suportif. Maksudnya kalau di yang tempat lain itu misalnya kita ngomong bahasa Inggris kadang dibilang so Inggris. Nah, tapi di sini bahkan kalau nggak ngomong bahasa Inggris dihukum gitu. Nah, tapi pas kamu lagi dibully itu, lagi down lah istilahnya, ada nggak sih kayak orang tua itu dukungannya gimana gitu untuk ngebangkitin semangat gitu? Kalau dulu tuh
Kan kayak yang tadi aku udah bilang ya, aku tuh pendiam banget, menutup diri banget. Jadi aku buat cerita ke orang tua aja takut gitu. Tertutup ya? Iya, banget banget. Iya, benar-benar. Jadi bener-bener kayak apa ya, dulu tuh aku semua nyeritain kayak keluh kesal gitu-gitu, itu tuh ke nulis di buku. Oh, Iya, iya. dan ternyata dari nulis itu nggak tahu bisa tuh diikutin lomba-lomba gitu Iya, kan. iya. Nah, tapi aku mulai bisa open, bisa cerita tuh pas SMP, bener-bener SMP kelas 9 itu baru bisa cerita ke orang tua, open. Jadi Iya, iya. selama dari SD sampai kelas 8 itu banyaknya ya cerita sama diri sendiri gitu di buku. Tentunya kalau mau serius dalam belajar itu Mm-mm. harus pintar membagi waktu ya. Iya. Gimana membagi waktu untuk belajar, untuk Mm-mm. bersosialisasi, untuk diri sendiri, untuk keluarga gitu. Mm-mm. Nah, kalau kamu gimana itu bagi waktunya? Nah, kalau aku bagi waktu itu sebenarnya ini awalnya agak apa ya, kayak kesulitan juga buat bagi-bagi waktu karena banyak banget tugas yang aku